Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit tentang khiyar, ya, pembahasan tentang masalah khiyar, di mana secara definisi khiyar itu adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Ya, khiyar itu adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Ya, pada asalnya akad jual beli itu bersifat tetap bila rukun-rukun dan syarat-syaratnya itu terpenuhi, dan pihak manapun dari kedua belah pihak, yaitu dari penjual dan juga pembeli, itu tidak berhak membatalkannya. Ini asalnya, ya, dasarnya. Hanya saja agama Islam itu agama yang mudah, agama yang toleran, ya, sangat memperhatikan kebaikan, kemaslahatan dan kondisi semua anggota masyarakat. Di antara bentuk perhatiannya itu adalah, salah satunya adalah bahwa bila seorang muslim menjual atau membeli suatu barang karena alasan tertentu, kemudian ternyata dia menyesalinya, ya, dia menyesalinya, maka syariat, ya, membuka hak khiyar, ya, hak khiyar, yaitu hak untuk meneruskan jual beli tersebut, ya, atau membatalkannya. Ya, syariat membuka hak khiyar baginya, sehingga dia bisa kembali memikirkan, ya, perkaranya dan mempertimbangkan kemaslahatannya. Selanjutnya dia bisa melanjutkan, ya, atau membatalkan transaksi jual beli tersebut berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengannya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai,
Ya, di dalam matan kitab ini menyebutkan macam-macam khiyar, dan menyebutkan macam-macam khiyarnya itu sampai dengan 6. Ya, sedangkan yang akan Ustaz sampaikan di sini bentuk-bentuk khiyar, macam-macam khiyar, ya, yang Ustaz sebutkan itu hanya 4 saja. Ya, karena ini adalah bentuk-bentuk khiyar yang paling penting. Ya. Ya, jadi khiyar itu memiliki macam-macamnya, ya, memiliki berbagai macam. Ya, memiliki beberapa bentuk. Ya, bentuk yang pertama dari khiyar itu adalah khiyar majlis. Ya, khiyar majlis. Apa yang dimaksud dengan khiyar majlis? Khiyar majlis yaitu tempat tempat berlangsungnya akad jual beli. Tempat berlangsungnya akad jual beli, maka penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak khiyar. Ya, hak meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih berada di majelis akad, di tempat berlangsungnya akad jual beli, dan belum berpisah. Ya, dan belum berpisah. Ya, jadi khiyar majlis itu adalah khiyar majlis yang masih berada di tempat, ya, berlangsungnya akad jual beli, yaitu di toko tersebut. Ya, bila seseorang, ya, membeli sesuatu, ya, di toko itu, maka selama dia masih berada di toko itu dan belum berpisah, ya, maka dia punya hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Ya, ini disebut dengan khiyar majlis. Kemudian yang kedua disebut dengan khiyar syarat. Ya, yang kedua disebut dengan khiyar syarat. Ya, yang kedua disebut dengan khiyar syarat. Apa yang dimaksud dengan khiyar syarat? Ya, khiyar syarat adalah penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, ya, salah satu dari keduanya yaitu penjual dan pembeli meletakkan syarat memilih, meletakkan syarat khiyar, ya, sampai masa tertentu untuk meneruskan atau membatalkan akad. Ya. Lalu bila masa yang telah ditentukan dari awal akad itu habis, sementara akadnya
tidak dibatalkan. Ya, sementara akadnya itu tidak dibatalkan, maka ia mengikat. Ya, maka ia mengikat. Contohnya, seorang laki-laki membeli mobil dari seorang lainnya. Pembeli berkata, saya berhak atas masa khiyar sebulan penuh. Lalu apabila dia membatalkan pembeliannya selama dalam masa sebulan itu, maka dia memiliki hak untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak membatalkannya, maka jual beli mobil itu telah mengikatnya dengan berakhirnya masa sebulan. Ya, dengan masa sebulan. Nah, itu yang disebut dengan khiyar syarat. Ya, di mana penjual dan pembeli atau salah satu di antara keduanya, yaitu penjual atau pembeli, itu membuat syarat khiyar sampai masa yang ditentukan untuk meneruskan akad atau membatalkan akad jual beli tersebut. Ini dia adanya peletakan syarat dari salah satu dari keduanya yang disepakati. Yang disepakati di antara keduanya. Maka ini disebut dengan khiyar syarat. Kemudian yang ketiga, di sini yang ketiga adalah yang Ustaz sebutkan adalah khiyar tadlis. Khiyar tadlis. Khiyar tadlis yaitu penjual menyembunyikan sesuatu dari pembeli, di mana dengan sebabnya harga barangnya menjadi mahal. Maka perbuatan ini adalah diharamkan karena Rasulullah SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Misalnya seseorang punya mobil dengan cacat yang banyak di bagian dalamnya, lalu dia sengaja menampakkannya dengan warna yang bagus, penampilan luarnya disulap indah, sehingga pembeli terkecoh dengan beranggapan bahwa ia bagus. Maka dia membelinya. Dalam kondisi ini, pembeli berhak memulangkannya kepada penjual dan meminta kembali uang pembayarannya. Ini khiyar tadlis, di mana penjual itu menyembunyikan sesuatu dari pembeli
ya, di mana dengan sebabnya itu harga barangnya menjadi bertambah mahal, dan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Kemudian yang selanjutnya adalah khiyar aib. Selanjutnya adalah khiyar aib. Apa yang dimaksud dengan khiyar aib? Khiyar aib ini adalah hak pembeli. Hak pembeli manakala dia mendapatkan cacat pada barang yang tidak diberitahukan oleh penjual, atau penjual memang tidak tahu, di mana dengan sebab cacat ini harga barang jatuh. Untuk mengetahui hal ini, maka dikembalikan kepada orang-orang yang berpengalaman, ya, dari kalangan para saudagar yang ahli, yang dapat dijadikan pedoman. Lalu barang yang mereka anggap cacat, maka khiyar ditetapkan berdasarkannya. Dan bila tidak dianggap cacat, maka tidak ditetapkan. Jadi khiyar aib ini ditetapkan sebagai hak pembeli. Ya, maka bila dia berkenan, maka dia boleh meneruskan jual beli dan mengambil ganti rugi cacat. Ya. Bila dia berkenan, maka dia boleh meneruskan jual beli dan mengambil ganti rugi cacat, yaitu selisih harga antara barang yang bagus dengan harga barang yang cacat. Dan apabila pembeli berkehendak, maka dia berhak mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dibayarkannya kepada penjual. Nah, inilah yang disebut dengan khiyar aib. Ya. Ini disebut dengan khiyar aib. Ya. Ada nasihat yang Ustaz cintai, ya, bahwasannya pembahasan kita mengenai khiyar, ya, macam-macam khiyar ini hanya Ustaz cukupkan kepada 4 pembagian saja, ya, yaitu khiyar majlis, kemudian yang kedua adalah khiyar syarat, yang ketiga khiyar tadlis, yang keempat adalah khiyar aib. Ya. Khiyar majlis ini adalah khiyar yang mana khiyar hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu masih di tempat berlangsungnya akad jual beli, yaitu di toko, ya, yang dia membeli barang yang dia kehendaki. Ya, bagi penjual dia punya hak untuk membatalkan akadnya
dan begitu juga pembeli punya hak untuk membatalkannya selama masih berada di tempat jual beli itu dan mereka belum berpisah. Kemudian yang kedua, khiyar syarat. Ya, di mana khiyar syarat ini di mana antara penjual dan pembeli mereka membuat persyaratan atau salah satunya membuat persyaratan yang disepakati di antara keduanya. Ya. Dalam batas waktu yang telah ditentukan. Ya. Apabila batas waktu itu telah habis dan akad jual beli itu tidak dibatalkan, maka ini mengikat. Ya, akad ini mengikat. Ya, namun apabila batas waktu yang telah ditentukan namun salah satu di antara keduanya, ya, pembelinya contohnya dia membatalkan pembelian tersebut sebelum waktu yang dipersyaratkan itu belum habis, ya, maka dia diperbolehkan untuk membatalkannya. Nah, jadi khiyar syarat ini adalah terkait dengan persyaratan yang dibuat antara penjual dan pembeli atau salah satu di antara keduanya. Sedangkan khiyar tadlis ini adalah di mana penjual ini telah menyembunyikan sesuatu, ya, dari pembeli sehingga ini yang menjadi sebab harga barang itu menjadi mahal. Ya. Maka bagi pembeli dia punya khiyar, ya, khiyar tadlis. Dia pembeli itu berhak memulangkannya kepada penjual. Dia berhak untuk memulangkannya kepada penjual dan meminta kembali uang pembayarannya. Ya, karena penjual itu ada yang menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga barang tersebut menjadi mahal. Nah, maka ini berhak pembeli untuk mengembalikannya, memulangkannya dan minta kembali, ya, uang yang telah dia bayarkan kepada penjual. Ya, kemudian khiyar aib, ya, di mana hak pembeli manakala dia mendapatkan cacat pada barang yang tidak diberitahukan oleh penjual atau memang penjual itu tidak tahu, di mana dengan sebab cacat ini harga barang jatuh. Nah, untuk mengetahui hal ini maka dikembalikan kepada orang-orang yang berpengalaman dari ahli dagang yang dapat dijadikan pedoman. Lalu barang yang mereka anggap cacat maka khiyar ditetapkan berdasarkannya, dan bila tidak dianggap cacat, ya, maka tidak ditetapkan. Nah, ya, anak-anak Ustaz yang saya cintai, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan tentang bentuk-bentuk, ya, macam-macam dari khiyar. Yaitu ada 4, ya. Khiyar majlis, khiyar syarat, yang ketiga khiyar tadlis, yang keempat adalah khiyar aib. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Bila ada kebaikannya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kesalahannya ini datangnya dari diri Ustaz sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.